Perkenalkan, nama saya Agresna, NIM 18104165589, kelas A2. Di sini saya akan memperjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu yang mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan melalui organ orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu yang akan terus menjadi bahan perdebatan? Namun sebagai besar pemikiran manajemen setuju bahwa beberapa yang bentuk latar belakang manajemen akademik formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis semua CO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi, perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengadilan, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya listrik, fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikiran manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, pamflet yang Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Menginson, Mosley, dan Pieter mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, perorganisasian, pemimpinan, dan mengendalikan. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut P. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Hawkins, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dengan orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individual dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat melekat tertentu membantunya dalam memainkan peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial, sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknik dan sosial. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengolah
mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendalaan apapun pada sumber daya ini. Dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau, mengontrol anggaran yang pengeluaran rumah tangga dalam rumah tangga besar. Dia membagi pekerjaan di antara anggota lainnya dan mengordinasikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan sumber daya, dan saran untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut ini. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang dimulai dengan satu tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu bisa meningkatkan basis klien perusahaan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan kapasitas karyawan, atau untuk mencapai target penjualan tertentu. Manajer yang ditempatkan di pucuk pimpinan dalam suatu organisasi perlu mengikuti proses yang semestinya untuk menetapkan tujuan dan membuat rencana tentang cara. Manajemen sebagai kegiatan. Manajemen aktivitas adalah proses merekam tindakan sehari-hari seorang karyawan dalam urutan di mana mereka selesai sambil melabeli aktivitas mereka dengan benar. Manajemen aktivitas adalah kunci penting untuk keberhasilan perusahaan karena membantu mengendalikan arah bisnis dan dalam mengendalikan bisnis. Manajemen sebagai disiplin. Menariknya, manajemen juga merupakan disiplin dan ada bukti untuk mendukung klaim ini. Ini melibatkan studi tentang praktik dan prinsip yang diperlukan untuk melaksanakan tugas administratif resmi dan juga menyoroti kode etik yang harus diikuti oleh manajer dalam melaksanakan tugas mereka. Manajemen sebagai seni grup dan profesi. Banyak penulis dan individual menangkap manajemen sebagai sebuah kelompok. Beberapa juga melihat sebagai seni dan profesi. Tetapi untuk mengetahui apakah manajemen dengan tulus mewakili hal-hal, kita harus mempertimbangkan ciri-ciri kelompok, seni, dan pekerjaan. Kemudian membandingkan dengan pengertian dan ciri-ciri manajemen. Jadi dalam postingan ini kita akan melihat manajemen sebagai kelompok, seni, dan profesi untuk melihat bagaimana hal itu sesuai dengan deskripsi. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen juga ilmu. Ini melibatkan sebagai suatu yang digunakan dalam mengklasifikasikan lapangan sebagai ilmu. Misalnya, sains menetapkan hubungan sebagai akibat antara variabel. Hal ini juga memperhitungkan prinsip-prinsip yang mengikat variabel sebagai bersangkutan. Manajemen sebagai seni grup dan profesi. Banyak penulis dan individu menganggap manajemen sebagai sebuah kelompok. Beberapa juga melihat sebagai seni dan profesi. Tetapi untuk mengetahui apakah manajemen sebagai tulus mewakili hal-hal, kita harus mempertimbangkan ciri-ciri kelompok dan seni pekerjaan. Konsep manajemen suatu umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengaruhkan kehidupan diatur dan sumber daya makanan sebagai demikian rupanya. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas. Merencanakan tekanan mana pergi memancing dan berburu dengan siapa. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh
yang baik dari struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store sebesar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala, sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik dan lebih jauh terorganisir. Dengan baik jauh lebih organisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin penting manajemen disorot oleh mending Presiden Amerika Serikat John Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan seperti zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui manfaat sumber daya manusia dan material secara efektif. Pekerjaan seseorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat suatu terjadi. Penting manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard Sales dalam pidatonya kepada sekelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka melatih Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan suatu implementasi, mengembangkan konsensus, membuat keputusan yang tepat di tingkat waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakan meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer. Saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial kepemimpinan adalah salah satu paling penting dari masyarakat kita. Itu karena layak mendapatkan status profesional yang kami berikan kepada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang korektif. Perorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang melaluinya pembagian kerja ditetapkan, diatur dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan yang pertama, mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan, mengelompokkan bila diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka, mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini, membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab mengorganisasikan kegiatan ini. Ketiga, kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial, melibatkan proses persekutuan pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan,
dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif motivasi yang tepat. Penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatan dengan cara yang efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut menyimpang dari rencana yang telah disusun oleh sebelumnya. Kegiatan terdiri dari menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Kelima fungsi manajemen ini saling terkait erat, namun fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Sekian dari video saya, terima kasih.